Dan yang keempat ini recovery, ya ini fase-fase pemulihan ya, dimana biasanya ini terjadi setelah resesi. Jadi setelah marketnya turun gila-gilaan, ya misal setelah marketnya itu crash ya kayak 2008, misal 2020 pas COVID gitu ya, itu ada yang namanya itu recovery. Ya jadi marketnya itu udah mulai memulihkan kembali. Biasanya recovery ini diiringi dengan 3 poin ini ya. Jadi kegiatan ekonomi ini udah mulai meningkat. Ya, jadi misal orang itu udah mulai belanja lagi, permintaan mulai ada lagi, orang mulai nggak takut buat spending lagi, dan sebagainya gitu ya. Bisnis itu mulai jalan lagi, bisnis itu mulai expansion lagi, kita ngomong. Orang itu mulai berani buat bisnis lagi, orang itu mulai berani buat nggak sekedar defensif lagi. Orang itu udah berani sedikit-sedikit itu agresif sedikit gitu ya. Ini kita ada di fase recovery kalau kayak gini gitu ya. Dan kebijakan moneter yang mendukung, alias the Fed ini mulai turunin suku bunga perlahan gitu ya dan sebagainya. Jadi selama ini ya yang kalian notice ya, the Fed alias bank sentral ini yang kebijakan-kebijakan moneter ini yang mempengaruhi fase kita itu ada di mana sekarang. Karena ketika the Fed ini kita anggapnya, gue sering analoginya sebagai lever. Ya, jadi ketika the Fed ini pengen mengatur ekonomi, ya mereka itu turun suku bunganya. Ketika mereka turunin suku bunganya, ya ekonomi berada dalam ekspansi gitu ya. Tapi ketika udah di peak, ketika udah di atas banget, ya the Fed ini naikin lagi levernya. Naikin levernya itu kemana? Ya dinaikin lagi suku bunganya. Jadi the Fed ya, atau kita ngomong bank sentral, yaitu bertugas buat menjaga kestabilitasan ya suatu ekonomi negara.